Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berarti ada 10 orang ya? Ada absennya? Ya, pada kesempatan pagi ini kita coba latihan ya, sirkumsisi. Nanti saya coba ulang sedikit penjelasan dari video kemarin, kita jelaskan sambil saya peragakan. Nanti step by stepnya bagaimana ya kita lihat. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, misal dari di tengah-tengah ya, nggak usah nunggu saya selesai ngomong, silakan kalian langsung tanya aja. Terus sebelum langkah-langkahnya selesai, kalian tanya aja. Ya, jadi nggak bisa langsung kita jawab, langsung kita praktekkan kalau memang ada yang harus dikonfirmasi. Ya, sudah dibaca semua bukunya atau videonya kemarin sudah dilihat? Sudah punya pertanyaan? Ada yang pengen dikonfirmasi mungkin yang belum jelas? Sorry, saya sedikit pilek. Saya nggak usah khawatir tentang corona. Saya hampir setiap hari ini krisis pagi-pagi. Oke, mungkin sebelum kita mulai saya coba absen dulu ya. Tadi yang hadir siapa? Siapa? Safali dan Budiarko. Oke. Mia Putri Sahara. Cokorda siapa ini? Cokorda istri Agung Tasrini dan Maningrat, Darmaningrat. I Gusti Bagus Surya Arif Sukuma. Oke. Pada dia Permata, Komang Pranayoga, lalu Dio Sri Gede, Dimas Testi, Noviana Ayu, Nurinaya, dan yang terakhir Suci Luciana. Oke. Ya, kita mulai. Jadi kita akan pelajari keterampilan sirkumsisi. Saya harap nanti selesai di Tramed ini kalian bisa melakukan sirkumsisi. Memang kalau di Tramed target kita ya hanya pada manekin ya, tapi harapannya nanti setelah manekin bisa, kalian bisa mencoba di pasien yang sebenarnya. Biasanya mulai nanti ya sering-sering ada bakso tuh ya nanti ikut aja. Nanti asisten dulu, kemudian baru berikutnya minta jadi operator ya, asisten beberapa kali minta jadi operator. Bisa nanti senior kalian akan mendampingi ya kalau masih seperti itu di bakso tuh sering. Ya, kemudian nanti di koas bisa kalian belajar lagi di rumah sakit. Cuma sekarang agak jarang ya, poli bedah minor itu sirkumsisi sudah habis di luar soalnya. Kalau dulu saya rame sirkumsisi di poli, sekarang udah nggak pernah, jarang banget. Saya semenjak di sini nggak pernah dapat lagi di poli di provinsi itu. Kalau di Unram sering. Nah, oke, kita mulai. Sebelum kita melakukan tindakan sirkumsisi, ada beberapa hal yang harus kita konfirmasi dulu ke pasiennya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, dari anamnesis apa saja yang harus kalian tanyakan ke pasiennya? Ada yang tahu? Ya. Oke, ada tidak kontraindikasi? Kontraindikasi bisa kita tanyakan, bisa juga nanti kita lihat pada saat melakukan pemeriksaan fisik sebelum dilakukan tindakan. Kontraindikasi apa aja? Jadi kontraindikasi ada yang absolut, ada yang relatif. Contoh yang absolut, ada yang bisa jawab? Ya. Hipospadi. Sudah pernah lihat fotonya hipospadi? Atau mungkin yang laki-laki nih hipospadi? Enggak.
Apa hipospadi itu apa? Ya, ingat kemarin waktu video saya jelaskan hipospadi apa? Ya. Itu pada saat uretranya itu berada di bawah garis finish. Uretra berada di bawah dari garis finish. Di bawah dari garis finish. Jadi definisi yang lebih tepat adalah uretra berada di posisi anterior dari penis. Anterior itu bisa distal itu di glans-nya masih, tapi tidak pada posisi sebenarnya. Kalau glans penisnya begini, normalnya OUE itu ada di sini. Normalnya OUE itu ada di sini. Ya. Agak sedikit ke bawah malah kadang-kadang ada, nggak apa-apa. Tapi pada kasus hipospadi, OUE itu bisa berada di sini, di sini, di sini, bahkan sampai dekat dengan anus. Ya, itu namanya hipospadia. OUE-nya berada di sisi anterior dari penis. Kenapa itu jadi kontraindikasi? Ingat nggak saya ngomong apa kemarin? Karena pada saat rekonstruksi kita melakukan uretroplasti, kita butuh kulit repusiumnya. Repusiumnya ini nggak boleh dibuang. Dan seringkali pasien dengan hipospadi itu tampak sudah disunat, sudah disirkumsisi. Mungkin pernah melihat dengar berita di TV, ya, katanya sudah disunat sejak dalam kandungan, sudah disunat sama malaikat katanya. Ya, di TV itu biasa lah itu ya, diheboh-hebohin. Padahal sebenarnya itu hipospadi. Glans penisnya kelihatan, dia punya dorsal hood. Jadi dorsal hood itu preputium, tapi tidak sampai menutup begini. Dia hanya bentuknya seperti kerudung di pangkal dari glans penisnya itu. Kadang-kadang sampai di corona glandisnya. Ini dorsal hood. Kulit itu tidak boleh dibuang. Nanti kita pergunakan untuk uretroplasti saat digunakan untuk membuat uretra ya, saat uretroplastinya itu ya. Yang berikutnya adalah kontraindikasi yang lain. Apa? Epispadi. Tadi hipo, sekarang epi. Epispadi itu apa? Kalau hipospadi dia di anterior, kalau epispadi ya dorsal. Tadi di ventral ya, di anterior di ventral, sorry. Bahasanya itu ventral, sorry ya. Kalau sekarang epispadi dia posisinya di ventral, di dorsal, dorsal penis. Seringkali penisnya terbelah, kesannya OUE-nya keluar di sini. Karena ini penisnya, OUE-nya keluar di sini. Epispadi itu sama, nggak bisa disunat juga. Nanti kulitnya dibutuhkan juga untuk penoplasti, kalian uretroplastinya, ya, untuk rekonstruksi. Kalau epispadi itu bentuk minor dari extrophy bladder. Kadang dia terbelah sampai atas, jadi ada kelihatan nanti glans penisnya ada dua gitu. Kasusnya jarang banget. Saya selama ini baru nemu 2 kasus. Itu pun pas masih pendidikan. Nah, rekonstruksinya susah. Oke, yang ketiga apa? Kontraindikasi yang lain? Ya? Oke, bisa. Megalouretra itu OUE-nya tuh gede banget. Ya, megalouretra. Kadang-kadang mirip seperti tadi ya, epispadi itu ya, cuma di ujung dia.
Terus yang lain apa lagi? Ya, korde itu biasanya jadi satu kesatuan dengan hipospadi. Korde penis juga tidak boleh ada korde yang tanpa hipospadia, tapi seringkali hipospadia itu selalu disertai dengan korde. Ada juga hipospadi tanpa korde, ada juga korde tanpa hipospadi. Dan korde dan hipospadi itu biasanya paling sering bersamaan. Korde penis itu penisnya nekuk begini. Jadi kalau yang cowok-cowok misalnya penisnya nekuk begini, nggak bisa lurus, kelihatan biasanya pada saat diereksi. Ini mesti dirilis. Dia ada jaringan ikat di sini yang menarik jadi begini. Kadang-kadang pada uretroplas hipospadi selalu disertai dengan itu. Kelihatan OE-nya ada di sini. Nanti begitu dilurusin, jadi tengah-tengah dia begini. Itu sama, tidak boleh di sirkumsisi karena kita butuh kulitnya. Yang lain ada lagi? Kalau kontraindikasi relatif apa? Biasanya kontraindikasi relatif adalah gangguan perdarahan. Relatifnya bagaimana? Gak boleh kalian sirkumsisi lokal di rumah, di puskesmas yang tidak tersedia obat-obatan obat-obatan untuk hemofilinya itu. Jadi kalau mau sunatan ya mesti persiapan dulu. OAT-nya disiapin ya, faktor 8-nya itu disiapin, dan itu ribetnya gitu. Jadi biasanya dilakukan di rumah sakit yang sudah siap melakukan itu. Ada lagi kontraindikasi yang lain? Kalau indikasi wajib atau harus dilakukan sirkumsisi apa? Fimosis yang bagaimana yang harus dilakukan sirkumsisi? Tidak semua fimosis harus disirkumsisi. Fimosis itu ada yang fisiologis, ada yang patologis. Pada anak usia kurang dari 4 tahun, kurang dari 5 tahun, fimosis itu fisiologis. Ya, nanti fimosis itu akan terbuka sendiri pada saat dia sudah umur sekitar mulai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah mulai buka. Biasanya 5 tahun sudah buka sempurna. Kecuali setelah umur itu dia masih fimosis, atau pada saat masih kecil fimosisnya tadi berubah menjadi patologis. Misalnya dia jadi ISK berulang, ya, jadi balanopostitis. Nanti kalian cari definisinya balanopostitis itu apa. Kalau sudah seperti itu, ya lebih baik disirkumsisi. Karena kalau misalnya ya kecurigaan ISK berulangnya karena fimosisnya, lebih baik disirkumsisi. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan sirkumsisi apa? Parafimosis. Parafimosis itu kayak gimana? Kalau tadi fimosis perikutiumnya nutup ya, begini semuanya, bulan penisnya nggak kelihatan, lubangnya nggak kelihatan, nanti tergantung grade-nya ya, ada grade-nya fimosis nanti aja. Kalian bisa pelajari itu di blog. Ya, nutup begini kalau fimosis. Tapi kalau parafimosis, dia kebuka, ketarik, teretraksi dia punya perikutium sampai di belakang dari corona glandisnya dan tidak bisa kembali. Nah, itu jadi jeratan. Jeratan itu kalau dibiarkan beresiko bisa bikin glans penisnya itu nekrotik, terjerat. Awalnya udem di situ. Kulit dari perikutiumnya itu udem, mukosanya udem. Buka, semakin kencang dari ikatannya, makin tidak bisa balik. Nah, kalau sudah seperti itu harus segera di sirkumsisi.
Tekniknya sama, dorsal sling. Tinggal dipotong aja. AC-nya bisa dihadapin ke ya. Pas pembuka saya maksudnya. Ya. Oke, selanjutnya. Kalau sudah tahu tadi ya, indikasi dan kontraindikasi tadi perlu kalian tanyakan ke keluarga. Dan juga perlu kita lakukan pemeriksaan. Kadang-kadang keluarga kan nggak tahu kalau anaknya ternyata hipospadi itu nggak tahu. Jadi dia tahunya pada saat datang ke kita. Dok, saya pengen sunat anak saya. Oh iya, silakan. Nah, begitu dia ternyata, aduh, ini hipospadi, nggak bisa disunat. Nah, itu edukasinya nanti ya. Sunatnya harus ke dokter bedah dulu, itu dokter bedah anak, urologi ya. Nggak bisa dia disunat di puskesmas, apalagi di rumah sakit tanpa dokter bedah yang bisa melakukan itu, ya juga nggak bisa. Kemarin saya ada satu di rumah sakit provinsi hipospadi sama. Oke. Konselingnya apa? Jadi sebelum kita melakukan tindakan sirkumsisi kan konseling dulu. Kalau tadi sudah kita anamnesis, kita tanya, ya. Nanti itu juga bisa jadi bagian dari konseling kita analisis tadi, sekaligus pemeriksaan. Konseling apa? Inform konsennya gimana? Konseling sekaligus inform konsen. Apa saja yang perlu kita inform konsen pada pasien sebelum melakukan tindakan sirkumsisi? Tadi sudah ya, indikasi. Kemudian yang berikutnya, tujuannya apa? Apa yang pengen kalian capai dengan melakukan sirkumsisi? Tujuan sirkumsisinya itu apa sih? Apa sih manfaatnya? Kemudian yang penting adalah resikonya apa? Yang paling mudah, yang paling bisa cepat kita lihat resiko sirkumsisi apa? Perdarahan. Perdarahan ya namanya ya, bukan perdarahan ya. Perdarahan itu sering terjadi karena kita kadang-kadang gagal meligasi, gagal menghentikan perdarahan pada saat operasinya. Perdarahan paling sering terjadi dari dorsal sama dari ventral. Itu sering gitu. Kayak nanti beberapa hal perlu kalian konsen di situ ya. Pada saat melakukan tindakan di dorsal, ada arteri dorsalis penis sama di bawah di frenulum ya. Gitu. Oke, kita kemudian selain itu konselingnya ya. Nanti di konseling kalau misalnya lokal mungkin sedikit ada nyeri ya. Tapi nanti kalian edukasi, kita bius, mohon bantuannya mungkin untuk memegang. Kalau ada keluarga apalagi anak masih balita itu agak susah ya. Lebih enak itu kalau sunat itu bayi sekalian atau yang besar sekalian. Yang nanggung-nanggung balita itu susah. 5 tahun itu, waduh, itu sudah nendangnya kuat. Kalau kalian lokal ya, nendangnya kuat. Kalau bayi
bulan 2 bulan sudah dipegang, dibedong sedikit, selesai. Atau yang sudah besar sekalian, yang sudah 10 tahun, udah bisa diajak komunikasi, sambil diajak ngobrol, distraksi, dia nggak perhatiin gitu. Tapi kalau maksudnya mau 2 tahun, 3 tahun, baru ngelihat kalian aja dia udah nangis, udah takut duluan. Oke. Setelah semuanya kalian lakukan ya, ada konselingnya tadi, kita lakukan persiapan. Persiapan yang pertama adalah kita siapkan alat dulu. Apa saja yang perlu dipersiapkan alatnya? Kalau di sini kita pakai manekin ya. Persiapan alat itu sudah steril. Persiapan alat sirkumsisi yang paling utama yang bilang saya tadi ya. Kemudian kita butuh APD ya untuk pelindungan diri, mulai dari masker, kemudian kalau ada pakai baju, pakai apron, gaun bedah itu boleh, silakan. Headcap, ya boleh. Sini ada handphone nggak sih? Oh itu, bagian yang steril ya. Gak apa-apa, ini kita anggap steril. Biasanya bentuknya gini. Ya, sarung tangan steril, kalian buka dulu. Soalnya punya nggak di sini. Ya, disiapkan semuanya. Oke. Kemudian kita cuci tangan seperti biasa ya. Cuci tangannya biasa aja ya. Nanti pada saat kalian prakteknya, pada saat ujian, kalau saya kemarin ya beberapa kali menguji sirkumsisi itu, seringkali kalian fokusnya ke cuci tangan gitu. Kalian pakai cuci tangan bedah 6 langkah, kelamaan habis waktu. Yang penting cuci tangan biasa aja, tapi boleh silakan kalian pakai 6 langkah itu, tapi nggak usah detail banget, nggak masalah. Ya. Oh ya tadi sorry sudah pakai topi, anggap saya sudah pakai topi, pakai apron. Kalau ada handuk bisa dilap ya tangannya. Kemudian kita pakai sarung tangan. Yang anggap saya aja ya. Oh sorry, itu tadi saya lupa matahin ampul hidrokainnya. Kalau ada asisten bisa minta tolong, ya salah satu bisa bantuin saya cari ada hidrokain nggak? Hidrokain dan bukain saya benang. Nah itu ya, anggap aja udah dipatahin. Taruh sini taruhnya. Oh, kan di sini aja, nanti dipegang. Sini aja. Nah, itu kan nanti steril ya. Kemudian benang satu, benang dibuka dulu. Bisa bukanya? Ya, jangan ditutup ya. Oke, terima kasih. Nah, ini daerah tindakan kita pasien ya, sorry ya pasiennya dibalik dulu. Kalau saya biasanya melakukan sirkumsisi itu posisi saya di sebelah kanan pasien. Saya ya. Tapi kalau yang saya ini kalau mahasiswa biasanya terserah kalian. Itu enaknya operator. Mau dari kanan, kalau kalian tidak boleh dari sebelah kiri. Tapi kayak artisnya yang dari kanan ya.
persiapan ya. Ada betadin. Kita lakukan tindakan aseptik dulu. Aseptik dari atas, dari ujung ya, dari ujung terus seperti ini. Kasih agak lebar sedikit di sekitar pubisnya. Oke, ini dibuang ke tempat sampah ya. Mau ditambah lagi boleh, silahkan. Kalau merasa sudah cukup boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Kemudian kita kalau punya duk bisa pakai ya, dipasang duk sterilnya. Tujuannya duk gini apa? Apa? Ya, mempersempit wilayah ya, medan operasi kita. Kemudian daerah sterilnya jadi lebih luas. Kita membatasi supaya nanti kerjanya enak sebenarnya. Tapi kalau pada sirkumsisi kalian asal itu udah ada yang punya duk ya. Kadang-kadang kita bungkusnya handscoon dulu, kan dalamnya steril tuh, ada yang kertas dalamnya itu udah itu kita bolongin jadi ya, itu nanti modifikasi jadi lapangan ya. Baru kemudian kita injeksi lidokainnya ya, diambil lidokainnya. Rata-rata saya biasanya kalau satu ampul itu kan 2 cc tuh. Kalau untuk anak-anak yang sudah agak besar biasanya butuh 3 cc. Ya kalau perlu lebih nggak ada masalah. Kemudian sebelum kalian pakai lidokainnya, dilihat dulu. Lidokain itu ada 2 macam. Ada yang apa aja? Ampulan lidokain seperti ini nih, ada 2 macam. Ini lidokain HCl 2%. Satu lagi ada yang bentuknya apa? Ada yang tahu? Prokain. Ya? Prokain itu apa? Kok malah nggak ada rasanya? Prokain itu ada apanya? Kalau ini kan lidokain aja ya, lidokain HCl 2%. Ada yang ditambahkan apa? Oh, pernah baca kalian ini. Ditambahkan adrenalin. Jadi kok adrenalin, mereknya macam-macam. Nanti itu kalian lihat penggunaan lidokain adrenalin tak boleh di sini. Kenapa? Fungsi dari adrenalinnya itu apa? Ya? Gimana? Buat ereksi. Nanti pelajari lagi ya mekanisme terjadinya ereksi itu gimana. Kenapa kok bisa kalian bilang adrenalin buat ereksi? Adrenalin itu malah bikin lemes. Tapi pada kasus sirkumsisi, pada kasus di sini penggunaan di lidokain, fungsi dari adrenalin itu bukan untuk itu. Jadi fungsinya adalah mengurangi perdarahan. Adrenalin yaitu vasokonstriktor
vasokonstriktor, jadi perdarahannya minimal. Selain itu, fungsinya adalah memperpanjang efek dari lidokainnya, karena dengan vasokonstriksi absorpsi obatnya jadi lebih lama. Jadi karena ada vasokonstriksi, obatnya lama di sini, nggak terserap, nggak masuk ke peredaran darah. Akhirnya efek lidokainnya jadi tambah lama. Ya, fungsinya itu. Tapi tidak boleh dilakukan injeksi lidokain adrenalin itu di daerah yang memiliki N-arteri. Karena kalau kalian injeksi daerah yang ada N-arteri yang merupakan N-arteri misalnya di mana aja? Ini di penis, ujung-ujung jari, di ujung hidungmu tuh. Itu bisa mati. Ya, ada nggak kasusnya? Ada. Saya pernah nemu. Nggak tahu, mungkin dokter bedahnya nggak sadar ya. Dokter bedah ini nggak sadar, diinjeksi kan, padahal dia sirkumsisi di rumah sakit. Selesai sunat, beberapa jam kemudian hitam tuh gland penisnya, nekrotik. Mungkin dia lupa atau nggak ngeh gitu loh kalau kayak perlu ya. Kalau kalian persiapan sirkumsisi, beli apotek ya, karena kita keliling beli apotek itu minta dulu. Saya mintanya yang nggak pakai adrenalin, yang lidokain HCl aja, jangan kasih yang ada adrenalinnya. Gitu. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan injeksi ya. Injeksinya kalian lakukan pada pangkal penis di daerah dorsal. Penisnya kalian biarkan tegak seperti ini, diberdirikan ya. Jangan tegak lurus sama penisnya, nanti nyuntiknya penisnya posisinya begini, kalian nyuntiknya jangan begini, tapi tegak lurus sama kubisnya aja. Di pangkal penis masuk ya, masuk pelan-pelan, masuk ya setengahnya ini aja kira-kira. Kadang-kadang ada yang sampai dalam, nggak ada masalah. Penis itu bentuknya setelah dia berdiri begini dia agak ke bawah, kayak ke bawah ke depan. Kalian masuk setengahnya aja, aspirasi dikit, nanti lihat ada darah atau tidak. Kalau ada darah ditarik aja sedikit, aspirasi lagi. Kalau udah enggak, masukin ya. Takutnya apa? Lidokain masuk ke aliran darah, tentu efeknya apa? Ya, beradikaan juga pas saya ngomong. Ya, injeksi masuk, aspirasi sedikit aja sini ya, masukkan sedikit, kemudian tarik pelan-pelan sedikit aja. Kalau bisa jangan sampai kecabut dari kulitnya, cuman kadang-kadang agak susah kalau anaknya berontak ya, malah jadi resiko. Bisa kalian tahan pakai tangan, baru diputar ke sisi lateral kiri atau kanan, kulitnya di bawah kulit ya. Masuk sambil tarik sama sebelah lateral kanannya, masuk ya, sambil tarik, kalian dorong. Udah, masih ada sisa, kalian infiltrasi lagi di ventralnya, boleh.
Kalau saya infiltrasi biasanya daerah ventral sini aja. Saya jarang melakukan infiltrasi di ujung. Di sini jarang. Kenapa? Mempersulit kita sendiri nanti pada saat sirkumsisi. Biasanya jadi uding dia. Efek lidokainya. Atau kalau mau infiltrasi agak di sini, jangan di ujung. Kalau dia sudah terblok di sini, ini aman, sudah nggak berasa, ya, udah masuk. Di kalian pencet-pencet sedikit nggak apa-apa supaya lidokainya merata. Tunggu beberapa saat. Biasanya 1 menit sudah efek, ya, langsung udah efek. Dan seringkali anak-anak tuh nangis pada saat kalian injeksi, perih masuk di lidokainya itu, sakit. Tapi begitu sudah memblok narkesnya, jadi nggak berasa. Kalian boleh cek, ya, jepit sedikit aja, nggak usah dalam-dalam. Kalian jepit gini, waduh, kalau masih sakit itu bayangin aja sendiri. Ya, jepit dikit aja, nggak usah diklik, nggak apa-apa. Kalau dia memang sakit, anaknya pasti berontak. Kemudian saya sudah, ya, sambil ditanyakan masih sakit nggak, atau lihat responnya. Setelah itu dibuka. Percutiumnya dibuka, diretraksikan. Kalian buat seperti dia parafimosis itu, tapi jangan sampai parafimosis, ya. Diretraksikan. Retraksinya, kalau dia fimosis, kalian buka dulu pakai klep, dilebarin, bisa langsung dimasukin begini filmnya, lebarin atau dibuka pelan-pelan, ya, dilebar begini, nggak apa-apa. Kalau udah nggak sakit ya nggak ada masalah. Buka, kadang-kadang agak berdarah sedikit di sini karena kalian paksa terbuka, ya. Buka seperti ini terus sambil diturunkan, ini, ya. Atau kalau kalian sudah terbiasa, ditarik aja langsung percutiumnya, tarik bawah gini, dipelorotin gitu, ya, digini langsung. Nah, pakai kasa, satu sisi kasanya pegang glans penisnya, sudah terbuka, satu sisi pakai, nah, ini, sampai dia kelihatan corona glandisnya. Sampai kelihatan corona glandisnya, ada lidokain, ya, lidokain, bersihkan. Ada smegmanya, kalian bersihkan. Smegma itu fisiologis, normal. Jadi fungsinya adalah dia nanti membantu melepas adesi percutium pada glans penis. Itu sebenarnya yang bantu membuka nanti. Tapi itu kotoran sih sebenarnya, fisiologis. Kalau banyak smegmanya dibersihkan, ya, smegma itu endapan urin, ya, putih-putih warnanya, bercampur sama cairan urin di situ. Setelah itu kalian kembalikan lagi kulitnya, jangan dibiarin. Biasanya nanti yang akan kembali adalah kulit bagian luar aja. Kalau tadi ada 2, ya, ini, ya, yang kembali nanti kulit luarnya saja, outer skinnya itu yang kembali. Oke. Yang berikutnya, kalau sudah, ya, sudah seperti itu, ini adalah pudel, klem, bisa pakai yang lurus atau yang bengkok, nggak ada masalah. Oke. Untuk megang saya pakai yang lurus aja, boleh pakai yang bengkok, nggak ada masalah. Biasa
daerah frenulum dulu di arah jam 6. Gak usah dalam-dalam ya, sini aja cukup klik pas, baru jam 11 atau jam 1 mana aja duluan silahkan ya. Oke, sudah seperti ini. Jadi kalau sakit ya pasiennya teriak ya. Nah, yang biasanya akan berasa tadi pada saat kalian retraksi dan buka itu, karena kan gland penisnya tidak di blok aksesnya, yang di blok adalah kulitnya. Pas dibuka itu berasa di gland penisnya perih kan? Karena biasanya ada adesi. Oke, kemudian gunting pada daerah jam berapa? Ya, di antara ini ya, ikutin aja sampai ketemu corona glandisnya. Nggak usah terlalu lengkap, nggak apa-apa. Seperti itu. Biasanya di sini akan perdarahan. Di ujung kalian gunting tadi perdarahan. Di situ ada arteri dorsalis penis. Dan itu harus kalian ligasi. Kalau ada kotor enak ya. Kalau tidak ada, kalian bisa ligasi dengan benang. Ini benangnya bukan pakai benang begini ya. Kita pakainya itu adalah catguard. Clean catguard ukuran 30 atau 40. Biasanya agak susah nyari 40 itu. Ya, enaknya 30 lah. Ya. Kalian bisa langsung lakukan penjahitan di sini. Oh, ini buka nih. Nah, ini langsung dijahit sama dua-duanya kulitnya tadi, ya. Alhamdulillah. Ya, langsung dijahit. Oke. Biasanya di sini nanti kita buat jadi jahitan kendali. Pegang aja. Sekaligus untuk meligasi pembuluh darah tadi. Kalau masih ada perdarahan, ya sudah, tarik lagi, diligasi. Ya, oke. Kalau bisa kalian jangan belajar nanti handling instrumen ya. Kalian sering salah cara megang alat. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah ini apa? Apa? Setelah jam 12 dipotong? Apanya yang dipotong lingkar? Prepuciumnya. Bisa dipotong lingkar, atau beberapa orang kadang-kadang dijahit dulu frenulumnya. Boleh, gak ada masalah. Tapi di situ di buku diajarkan potong lingkar dulu ya. Dari mana potongnya? Ya? Mau kanan dulu, kiri dulu, dari arah mana potongnya? Dari bawah ini ya. Enaknya pada saat motong lingkar, kalian bisa pakai kasa atau pakai tangan jari aja. Ya, kalau ada asisten biasanya megang ini. Tapi kalau enggak, nah seperti ini, boleh. Ya, tahan di bantalan. Kalau ada quarter enak nih, pakai quarter gitu. Tapi bukan quarter yang merah kayak kalian pakai di
massal itu enggak ya. Jadi quarter yang di OK yang beroperasi yang pakai arde. Nah, boleh di sini ya. Kalau bisa ditahan di sini enak. Kalian potong di sini melingkar. Ditelusuri aja di pinggirnya. Oke. Lanjut ke sebelahnya. Itu ya, biasanya ini berdarah nih. Kalian kontrol bedding lateral kiri kanan sini. Di sini ada pembuluh darah, biasanya vena ya. Rembes gitu ya, boleh dijab aja dulu. Kalau misalnya berdarah banyak, nggak usah panik ya, dia nggak akan langsung mati pas yang mau perdarahan cuma begitu. Kalau kalian biarin sampai 3 hari netes terus itu ya, habis darahnya. Tahan aja dulu gini. Dengan kita lakukan penekanan gini, dia harapannya koagulasi sendiri, konstriksi sendiri nanti. Kan respon normal tuh. Ada arteri buka, dia akan konstriksi. Ya, tahan aja sebentar. Atau kalau misalnya kalian bisa lihat darahannya, pakai klem, pembuluh darahnya jelas kelihatan. Kalian pun jepit di mana tempat yang berdarah, kelihatan ya misalnya ya. Jahit atau diikat pakai benang. Oke, anggap perdarahan sudah berhenti. Kontrol bleedingnya begitu aja. Kalau pakai ada quarter ya enak ya. Cari pinset atau klem, dicas. Tapi bukan quarter potong ya. Oke, selanjutnya setelah ini apa? Jahit di arah. Boleh sebenarnya ya, kalian mau jahit di jam 3 jam 9, jam 3 jam 9, atau mau jahit digasi frenulum dulu, gak ada masalah. Tapi di buku diajarkan jam 3 jam 9. Nah, tadi kisahnya. Oh, iya. Nanti lihat jarumnya seperti apa. Jahit dari jam 3 ya, gak usah takut. Ini jam berapa nih? Jam 9 ya. Di sini pendek aja. Nggak perlu kalian panjang-panjang. Ya. Kalau dijahit posisi kalian seperti ini di arah jam berapa nih? Jam 3. Handle-nya jangan seperti di video kemarin ya. Itu nyampein diri sendiri, tanganmu megang jarum jangan begini. Tapi kalau mau backhand, posisi normal tangan dulu seperti ini. Ini posisi normal ya. Posisi normal, ibu jari mau masuk sini, jari manis, ya, nahan. Posisi normal jarumnya seperti ini. Ini ya. Kalau mau backhand, ini tinggal diputar begini aja. Jangan kalian begini. Oh, capek nih tangan begini. Ya.
Oke, nanti itu sebenarnya saya ajarin di apa namanya bedah minor. Kalian jahit aja semua sama kulit luarnya itu ya. Ada 2 kulit kan? Ini alot ya, dasar karet. Oke. Mana dia punya? Sorry. Ya. Nanti supaya nggak ribet kalian pegang begini. Satu pakai ujung-ujung itu. Ya. Ya, terus baru setelah itu ya jahitan di frenulum, ya kan? Frenulum di situ diajarinnya gimana? Jahitan apa? Prinsipnya adalah ligasi. Mau angka 8, mau 0, silahkan. Kalau angka 8 agak ribet ya, bolak balik. Saya bilang kalian mau pakai 0 boleh. Pegang sini satu ya. Tarik sedikit pangkalnya. Kalau angka 8 itu kan masuk, tarik keluar, ya. Masuk lagi di sini. Lalu kalian ikat, bisa aja. Atau yang lebih sederhana, yang lebih sederhana 0 aja. Masuk, langsung diputar. Begini, nggak ada masalah. Ya. Jahit seperti ini. Boleh. Itu lebih sederhana. Lebih cepat malah. Kalian nggak nusuk 2 kali. Ya, mau nusuk 2 kali boleh. Kiri kanan diputar. Prinsipnya ligasi. Kalau figure of 8 itu biasanya kita pakai di ligasi pembuluh darah yang nggak kelihatan. Masuk 1, masuk 1, 2 kali masuk gitu. Ya. Sudah. Kadang-kadang saya biarkan ini. Ya, cuma masalahnya ini sudah kita jahit ya. Kalau tadi di awal sebelum jahit arah jam 3 sampai jam 9 ini boleh dipertahankan, jadikan jahitan kendali juga. Nanti pegangnya begini, bisa jahit di pinggir-pinggirnya sini. Tapi kalau kita di baksos ya, paling cuma 2 ini aja, kiri kanan. Ya, 1, 2, 3, 4 jahitannya. Jarang kita jahit yang di antaranya ini lagi 8 jahitan itu jarang. Tapi kalau saya di OK kadang-kadang sampai 8 atau beberapa kasus sampai 16 malah 2 di sini. Kalau dia lebar. Boleh, tidak ada masalah. Ini mau dibuang, dipotong. Ya. Ini masih ada. Setelah itu dipotong. Benangnya jangan ikut dipotong ya. Potongnya. Oke. Sudah seperti itu. Ini masih ada nih. Fungsinya apa tadi?
Kalau pada saat kita di sini nggak berfungsi dia, tapi pada saat tadi jari 93 itu bisa dipegang, bawah pegang, atas pegang. Kan ini kaku nih, kalau pasien yang beneran kan bisa memiring-miringin tuh, bisa diputer-puter malah. Ya, udah selesai. Potong. Kemudian kalau ada salep, ya ada salep, kasih salep sekelilingnya, baru ditutup. Saya terus terang agak jarang nutup, sebenarnya terbuka aja, nggak ada masalah. Tapi kalian diajarin nutup kan? Ya, boleh, nggak ada masalah. Karena kalau ditutup, kadang-kadang dia lengket, nanti bersihnya susah. Tutupnya gini aja. Nah, bisa seperti ini. Atau kalau kalian mau dikelilingi, boleh. Kasih. Besarnya habis. Dikasih secara legal seperti ini. Biasanya nanti susah melepasnya ya. Angkat. Selesai. Kalau lepas, ya, kalau lepas, cuci tangan. Kalian edukasi lagi ke keluarganya. Apalagi yang perlu diedukasi? Biasanya keluarga nanya apa? Boleh kena air nggak dok? Jawabannya gimana? Ya? Berapa hari dok? Kalau pipis gimana? Oh jangan pakai tisu basah ya. Tisu basah yang itu ada alkoholnya, oh teriak dia kesakitan. Kalau misalnya kena air, ya sudah dikeringin. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari dia pipis itu ya. Pipis mau nggak mau mesti cebok kan. Kadang-kadang nggak bisa dihindari dia kena air. Kalau basah masih ada kasarnya ini, ya udah dilepas, diganti yang kering, atau dibiarin kalau terbuka, dikeringin aja. Kalau punya kasar steril, pakai kasar steril. Kalau nggak ada, pakai tisu, keringin. Setelah itu dikasih salep lagi boleh. Berapa lama? Biasanya dalam waktu 2-3 hari dia udem, bengkak. Proses peradangan normal ya. Kalor, dolor, bubor, tumor, ya, itu normal. Dia akan kelihatan bengkak. Atau pada pasien anak-anak yang kecil yang tadi kita buka dia paksa perlengketan preputium dengan gland penisnya itu, nanti ada muncul kerak biasanya. Kerak-kerak, dia berkerak gitu, kayak tutupan depannya. Gak usah bingung kalau kayak gitu. Selama dia masih bisa kencing gak ada masalah. Kecuali OUE-nya ketutupan juga ya, gak bisa kencing. Kerak ini biasanya di gland penisnya, biarin aja. Nanti 5 hari dikompres aja dikit pakai air hangat. Atau kadang-kadang pasien suruh berendam aja pakai air hangat, keraknya nanti hilang sendiri, lepas sendiri. Ya, paling 5 harian biasanya sudah sembuh. Terus pertanyaan apa lagi yang sering ditanyakan orang tua pasien? Ya? Kapan kontrol? Nah itu tadi ya. Sekitar 5 hari.
sampai 1 minggu boleh. Atau kalau ada keluhan, ada perdarahan, jangan ditunda kontrolnya. Perdarahan yang bagaimana? Yang aktif netes biasanya ya. Atau dia nggak bisa kencing. Cuman kadang-kadang anaknya biasanya takut, tidak sakit akan kencing, tapi sebenarnya nggak sakit, orangnya takut, panik. Terus yang berikutnya yang sering tanyakan adalah apa? Makanan. Nggak boleh makan apa dok? Nah itu pertanyaan, gimana jawabnya? Ya, jadi bebas makannya ya, kecuali dia punya alergi. Gak ada masalah dia mau makan apa. Mau makan telur boleh gak dok? Boleh, bagus malah. Makan ayam, makan udang, makan ikan, silakan, gak ada masalah. Kecuali dia alergi. Kalau alergi jangan. Gak usah disunat aja ya, jangan makan itu ya. Apalagi yang ditanyakan? Kalau dijahit itu biasanya ditanya, jahitannya dilepas gak dok? Kayaknya lupa. Kalau kalian pakai benang ini tadi ya mesti dilepas deh. Ya, benangnya kan tadi pakai apa? Saya bilang catguard ya, plain catguard. Plain catguard itu 7 hari udah hilang dia, sudah rapuh dia. Oke, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Rata-rata ya, rata-rata 5-7 hari sudah kering, sudah sembuh. Ya, silakan. Mungkin saya lupa Obat-obatan. Apa yang perlu diberikan? Sebenarnya ya, ideal antibiotik itu sebenarnya nggak perlu ya. Mungkin analgetik aja. Sebenarnya antibiotik itu tidak wajib. Tapi kita di sini biasanya profilaksis saja. Antibiotik oral mau kasih apa ya? Amoxicillin boleh, mau kasih cefixim, cefadroxil boleh. Sesuaikan dosisnya ya, sama berat badannya ya. Yang penting analgetik aja. Analgetik, kalau saya sebenarnya ngasihnya ibuprofen. Analgetiknya lebih kuat, ada antiinflamasinya juga lebih kuat dibandingkan paracetamol ya. Gak yang ada paracetamol, udah kasih paracetamol. Apalagi edukasi yang lain? Tadi sudah. Makanan, perdarahan, kapan kontrol, basah ya. Obat-obatan. Cukup? Oke, ya jadi kalau sudah kalian tahu semua itu, edukasi selesai, cukup. Ya, kapan lagi kontrol biasanya ya, nanya tadi ya. Sudah selesai. Nanti bisa kalian evaluasi hasil kerja kalian sekitar misalnya 5 hari sampai 1 minggu. Lihat. Oke, sampai di sini sirkumsisi selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain mungkin terkait apa yang sudah kita lakukan? Nanti bisa kalian pelajari teknisnya, dilihat lagi videonya. Minggu depan kita latihan ya menggunakan checklist yang ada. Oke? Ada yang ditanya sebelum kita akhir? Cukup? Ya, silakan. Kurang jelas? Apa ya? Jahitan angka 8. Saya contohkan. Saya bilang tadi ya, angka 8 itu tidak wajib 8 atau 0.
kalian mau menggunakan yang nol, boleh juga. Kalau ke dalam gimana? Masuk, balik, ini lagi ya. Nanti ketemunya di atas. Kan tadi benangnya dari atas. Masuk, ya, balik. Kalian masukin lagi di sisi yang sebelahnya, baliknya ke arah yang berlawanan, baru simpul di atas, balikin lagi ke bawah, simpul lagi ke bawah. Ini 2 kali. Ya, prinsipnya seperti itu, ligasi. Atau kalau kalian udah pengen ribet 8, 0 aja nggak ada masalah. Masuk 1, langsung diikat, diputar, ikat lagi. Atau masuk, langsung diputar, baru diikat. Boleh, nggak ada masalah. Prinsipnya ligasi. Karena di situ biasanya banyak pembuluh darah. Ya, ada yang mau tanyakan? Pengen lihat? Kita buka dulu ya. Ini udah diikat ya. Kita ganti. Oh, ini sudah ada. Ini lagi ya. Ini anggap sudah dipotong. Oke. Ini sudah satu karet ya. Ya, posisinya ini masuk ya, mau ditahan. Ini kan dari atas nih ya. Oke, kalian balikin lagi sini. Boleh. Oke. Nah, ini satu bisa bantu saya pegang ini. Ya. Ini sudah tinggal tuh. Lihat aja seperti ini. Balik lagi, mau dibalik lagi. Agak lama nggak pakai. Kayaknya saya lebih itu kalau digunakan nol aja. Prinsipnya dia adalah ligasi. Oke, sudah seperti itu kira-kira. Ya, putar-putar aja. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Buletin tidak seperti ini. Buletin itu kayak gimana? Buletin itu dipancung aja. Ya, buletin itu kita sering pakai kotak. Tarik gitu, reputiumnya sampai kira-kira cukup, klem, Truk. Baru dipotong di sini.
selesai. Baru setelah terpotong, baru kalian jahit atas jam 12, jahit kiri kanan. Bawahnya bisa gini nggak? Nggak bisa. Ada beberapa operator yang ngakalinnya dijahit dulu frenulumnya sebelum dipotong. Jadi pada saat dia masih kebuka gini tadi ya, di retraksi itu tarik sedikit, jahit dulu frenulumnya, ini masih. Atau harus dipotong? Boleh. Tapi buat pemula jangan mencoba buletin kalau kalian belum pengalaman. Kejadian yang sering adalah apa? Terpotong, sandalan penisnya ikut terpotong. Ada nggak kasusnya? Ada. Seringnya kan kayak gitu mantri itu, mantri sunat. Cek gini, potong aja. Dia nggak sadar kalau di sini ikut ngeklaim sandalan penisnya. Apalagi anak-anak kecil kan penisnya. Jadi kalau kalian belum punya pengalaman yang banyak, belajar yang idealnya dulu terus sisi, gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kembali kalau gitu kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita latihan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa nanti kan ada grup, boleh silakan kita konfirmasi lewat grup WA saja. Kalian diskusi sama-sama. Ya, minggu depan kita ketemu lagi, dipelajari. Nanti kita coba pakai checklist dan tanpa checklist ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.